kasih banget nih sama Trans yang selalu menyatukan aku, Feral dan Atala. Artinya kalau nggak gara-gara gini kan mungkin belum tentu ketemu. Tapi kemarin aku kangen banget sama Feral, sama Atala. Ya udah aku datang ke rumah Feral. Nanti kita ngobrol. Aku di sana sholat, nanti Fania main sama kakak-kakaknya. Jadi ya harus kita lah yang ngalah ya, karena kan Feral sibuk banget nyalek juga. Kalau Atala tuh banyak di rumah kakaknya karena banyak kerjaan bareng. Ya beginilah jadi emak-emak. Nanti jemput Fania gitu. Artinya nyolong waktu juga nggak sih Iya. buat ketemu sama Feral dan Atala gitu? Harus. Makanya aku bilang tadi, Kak, nanti kalau mama perlu kamu ke dapil mama kayak dulu. Nanti kalau kamu perlu mama mau support kamu juga di dapil dia. Jadi kita saling support. Nah biasanya kan kalau artis-artis itu kayak dapat cerita dari Dede katanya dia itu kalau itu suka ngeluarin budget sampai jual mobil, jual apa kalau Nyalek iya nyalek maksudnya. untuk nyalek sendiri. Nah kalau kamu juga gitu nggak sih? Enggak. Jadi gini, kalau untuk nyalek itu kita harus ada uang yang terpisah dari uang keluarga. Jadi ini mama benar-benar uang untuk mencalekkan diri. Keterima nggak keterima, dapat nggak dapat kursi, harus segitu nilainya. Nggak boleh utang. Karena buat saya kalau kita berpolitik kita jangan jadi orang yang memaksakan diri. Misalkan sampai utang kiri kanan, akhirnya kalau nggak masuk bisa jadi stres, depresi. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ini uang memang udah dipersiapkan hanya untuk nyalek, masuk nggak masuk ya uangnya segitu. Berarti kalau boleh tahu Enggak. Jadi kisaran gini, mungkin. kalau untuk berpolitik, aku tahun 2009 itu murah sekali untuk ukuran DPR RI. Karena aku kan kreatif, jadi aku bikin senam. Yang dulu mungkin tahun 2008-2009 nggak ada tuh orang politisi gitu yang mau orasi sambil senam gitu. Aku kan malah nggak pernah orasi, aku malah senam. Nggak nyangka 10 tahun kemudian orang sekarang semua senam. Politisi mana yang nggak senam? Jadi aku termasuk orang yang dia bersyukur kalau kita berpolitik nggak perlu dengan budget yang over gitu, tapi dengan kreativitas. Karena kita artis itu udah punya yang namanya popularitas, tinggal elektabilitas. Nah elektabilitas itu alhamdulillah karena aku pernah jadi DPR, otomatis masyarakat kan masih ingat, oh iya Bu Vena dulu pernah kasih bantuan pro rakyat di sekolah ini, pada ingat semua. Jadi kayak kemana aku turun daerah kecamatan ini, desa ini, mereka bilang dulu kan Ibu Vena pernah kesini meskipun partainya berbeda. Jadi insya Allah kalau kita kerja buat masyarakat, kita rajin turun ya sebetulnya nggak terlalu sulit ya, tinggal merimain bahwa saya lagi minta doa dan restunya untuk mencalekkan diri kembali. Kepuasan apa sih yang didapat ketika berpolitik gitu? Iya. Jadi gini, dulu aku orang yang sangat alergi berpolitik karena buat aku politik itu kejam. Karena image yang ditampilkan kan kalau di media, oh ya politisi apalagi anggota DPR tuh selalu identik dengan korupsi. Padahal nggak semua anggota DPR seperti itu. Nah makanya pada saat aku menjadi politisi, aku di DPR RI, aku mulai dari diriku sendiri. Jadi kalau dulu image-nya, oh ya DPR RI itu nggak mungkin sampai ke pelosok desa. Siapa bilang aku sudah membuktikan bahwa aku tuh kerja benar. Makanya terbukti dari setiap 5 tahun aku tuh anggarannya nggak pernah bombastis. Nah orang yang anggarannya bombastis atau mungkin yang memaksakan diri adalah orang-orang yang nggak rajin turun. Nah kalau kita turun sebenarnya kita sudah menabung kepercayaan masyarakat terhadap sosok politisi. Kalau ditanya kebanggaannya apa, jelas kita bisa bermanfaat buat masyarakat karena kan kita punya 3 kewenangan kan, bisa buat undang-undang, bisa buat budgeting, melakukan fungsi pengawasan dengan kementerian yang menjadi mitra kerja kita. Jadi luar biasa. Kalau kita jadi artis, nggak mungkin lah kita bisa nolong berapa ribu sekolah, bisa kasih komputer, bisa kasih beasiswa, terbatas kan. Jadi sebenarnya menjadi decision maker karena kita trias politika, kan kita bisa jadi legislatif, kita bisa jadi yudikatif, kita bisa jadi eksekutif. Jadi kalau undang-undang pemilu sama undang-undang partai politik sudah membuka keran bagi semua perempuan Indonesia untuk berpolitik, kuota keterwakilannya adalah 30%, ya sayang kalau nggak dipergunakan.